Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya berada di Dusun Jelok, tepatnya di PLTA atau Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok, berada di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Baru saja saya meluangkan waktu untuk mengolah tubuh saya, untuk saya naik ke tangga yang tadi jumlahnya saya hitung sekitar 143 anak tangga. Dan saya sudah berhasil sukses sampai di puncak di atas sana. Saya bersyukur, saya senang sekali telah melewatinya. Dan saya melihat ada begitu banyak orang yang berbahagia juga dalam hidup mereka, telah menaklukkan tantangan-tantangan di dalam kehidupan mereka. Peselancar banyak yang bangga dengan capaiannya ketika bisa menaklukkan tingginya ombak di pantai dengan berselancar. Para peselam pun juga mereka berbahagia dan berbangga ketika bisa turun ke kedalaman laut dan menikmati pemandangan alam laut yang indah luar biasa. Demikian juga banyak orang yang telah menaklukkan dunia dengan cara naik ke gunung yang bahkan paling tinggi. Mereka buat momen-momen, ambil gambar, ambil video bahwa mereka sudah pernah berada di puncak tertinggi dunia, di gunung-gunung tertinggi di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasyiah atau Tuhan Yesus Kristus, kita ini orang-orang percaya kepadanya memiliki tugas dan tanggung jawab memang untuk menaklukkan dunia ini. Bagaimana cara untuk menaklukkan dunia ini, sedangkan orang lain menaklukkan dunia dengan cara mereka? Tentu kita harus menaklukkan dunia ini dengan caranya Tuhan. Untuk itu mari kita membaca kitab suci kita. Saya akan ajak kita merenungkan sabda Elohim atau daftar Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil dari 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanan pasal yang kelima ayat yang keempat saya akan bacakan bagi kita. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, iman kita. Satu cara untuk bisa menaklukkan dunia ini adalah dia atau orang tersebut harus dilahirkan dari Elohim. Mustahil orang tidak dilahirkan dari Elohim bisa menaklukkan dunia. Dan kemenangan yang telah menaklukkan dunia adalah iman kita. Jadi ada dua hal yang bisa membuat atau dua cara untuk bisa menaklukkan dunia, yaitu ketika kita menjadi orang yang dilahirkan kembali dari Elohim, dan yang kedua ketika kita memiliki iman kepadanya. Itulah kemenangan yang akan membuat kita berkemenangan. Itulah cara yang membuat kita untuk bisa menaklukkan dunia ini. Nah, orang yang dilahirkan dari Elohim, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang percaya bahwa Yeshua adalah HaMasyiah. Yohanan sampaikan itu di ayat yang pertama sangat jelas. Oh, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Elohim, yang kemudian dibuktikan dengan memelihara perintah-perintah Elohim. Di ayat 3 Yohanan jelaskan itu di kitab 1 Yohanan pasal yang kelima. Kita akan bisa menaklukkan dunia ini kalau kita dilahirkan dari Elohim. Kita dilahirkan dari Elohim dengan cara ketika kita percaya bahwa Yeshua adalah HaMasyiah yang diurapi oleh Elohim untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyampaikan daftar Elohim, untuk kemudian mati di kayu salib. Dan kita membuktikan bahwa kita mengasihi Elohim kalau kita memelihara perintah-perintahnya. Dunia seperti apa yang harus kita taklukkan? Kita yang merasa dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan oleh Elohim atau dari Elohim, maka dunia yang harus kita taklukkan adalah dunia yang penuh dengan kesenangan-kesenangan yang berdosa. Orang banyak mengejar bagaimana mereka hidup senang, namun mereka kadangkala tidak peduli. Mereka melakukan dosa demi jiwa mereka disenangkan. Kita harus taklukkan itu, Bapak Ibu. Dunia dengan nilai-nilai secara fasik, nilai-nilai yang jahat, cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak benar dalam berbisnis,
dalam bersekolah, dalam banyak hal. Bahkan dalam berpelayanan kadangkala ada orang-orang yang memakai cara-cara dunia yang tidak baik, yang tidak berkenan. Maka kita orang yang sudah dilahirkan Elohim harus menaklukkannya. Dunia yang berisi dengan rasa cinta akan uang, itu pun juga harus kita taklukkan. Kita harus berbeda dengan mereka. Uang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Uang memang diperlukan untuk memperoleh segala-segalanya. Tetapi kebahagiaan kita tidak bisa kita nikmati hanya dengan uang. Dunia yang berisi dengan pengejaran akan materi, pengejaran akan gengsi, pengejaran akan harga diri, itu pun juga yang harus kita taklukkan. Dunia yang berisi dengan keegoisan, mementingkan diri sendiri, dunia yang berisi dengan kesombongan dan keangkuhan, itu pun juga yang harus kita taklukkan. Kita tidak boleh dikuasai oleh perasaan yang demikian. Dunia yang berisi dengan keinginan untuk memberontak kepada Tuhan, untuk menyangkal kuasa Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang dunia sedang lakukan. Maka kita harus taklukkan itu. Kita tidak boleh dikalahkan dengan perasaan-perasaan yang demikian. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh dikalahkan oleh dunia. Kitalah yang harus menaklukkan dunia ini. Iman kitalah yang telah menaklukkan dunia ini. Dan iman kitalah yang akan terus menaklukkan dunia ini dengan segala kesenangannya, dengan segala keinginannya yang berdosa. Satu ayat terakhir akan saya bagikan buat kita di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 16 ayat 33. Tuhan Yesus bersabda, "Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Di dunia ini kamu telah mengalami kesukaran, tetapi teguhkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Tuhan kita Yesus Masiah telah mengalahkan dunia. Artinya Tuhan Yesus juga ingin supaya kita mengalahkan dunia. Walaupun dunia ini memberikan kita kesukaran, namun kita tidak akan kalah oleh kesukaran-kesukaran yang kita alami. Demikianlah apa yang saya sampaikan, Bapak Saudara. Tetaplah berjuang, tetaplah bersemangat, taklukkan dunia. Kita sudah memahami bagaimana cara untuk menaklukkan dunia ini. Semangat pagi, Tuhan Yesus Masiah memberkati kita semua. Haleluya.